Shalom saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar persiapan kerangka khotbah ekspositori. Kita akan belajar hukum-hukum, petunjuk-petunjuk mendasar, atau hal-hal yang paling penting dan sangat mendasar ketika kita akan mempersiapkan sebuah khotbah ekspositori. Yang ini pasti berbeda dengan persiapan khotbah topikal atau khotbah tekstual. Prinsip pertama adalah setiap bagian Alkitab yang akan diselidiki harus dipelajari dengan seksama supaya artinya dimengerti dan pokoknya diketahui. Setelah saudara sudah menetapkan sebuah unit ekspositori yang biasanya terdiri dari minimal 7 sampai 8 ayat dan maksimal bisa sangat banyak ayat-ayat tersebut. Setelah saudara menentukan, maka saudara harus mengerti dengan seksama setiap bagian Alkitab itu, dan saudara harus mengerti pokok dari teks itu. Saudara berarti sebelumnya harus mempersiapkan hasil eksegesis dari teks itu. Jadi homiletika ini adalah bagian kita mempersiapkan khotbah. Dengan asumsi saudara sudah melewati proses eksegesis. Karena saudara sudah belajar hermeneutik, maka saya tidak menjelaskan lagi proses hermeneutiknya di sini. Jadi ketika di sini dikatakan setiap bagian Alkitab diselidiki harus dipelajari dengan seksama supaya artinya dimengerti dan pokoknya diketahui, itu artinya saudara sudah melakukan proses eksegesis dengan mempertimbangkan berbagai macam analisa yang ada di dalam teks-teks, di dalam menggali sebuah naskah atau sebuah teks Alkitab, yaitu ada analisa latar belakang, analisa struktur kalimat, ada analisa kata dan lain sebagainya. Jadi kalau ini tidak dilewati, mustahil saudara akan menemukan pokok atau gagasan utama dari bagian unit ekspositori yang akan kalian gali tersebut. Jadi jangan lewatkan bagian ini sangat penting sekali. Tidak ada ekspositori tanpa eksegesis. Ingat, di dalam penjelasan yang pertama, amanat unsur-unsur dari ekspositori yang pertama adalah amanat teks, yang kedua adalah eksegesis, dan yang ketiga adalah relevansi. Ketiga hal itu tidak bisa dipisahkan. Lalu yang kedua, prinsip dasar yang kedua adalah kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang penuh arti dalam teks bisa menjadi petunjuk atau membentuk bagian-bagian utama dalam kerangka khotbah. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu mana kata atau mana ungkapan yang penuh arti di dalam teks itu? Nah, sebuah khotbah ekspositori itu artinya saudara sudah membaca bagian Alkitab tertentu secara berulang-ulang dan mendapatkan maksud penulis dari awal hingga akhir. Saya akan menggunakan contoh paper hermeneutik 1 kalian yang membahas berbagai macam kitab. Maksud saya masing-masing orang membahas satu kitab. Saudara kembali lagi ke teks Alkitab itu. Saudara kembali lagi ke kitab itu, misalkan Kolose. Saudara baca ulang Kolose. Saudara baca ulang Filipi dan temukan ungkapan dalam Filipi yang sering dipakai oleh penulis. Yang sering dipakai adalah kata bersukacita. Bersukacitalah. Nah, kalau itu sering diucapkan, maka itu akan menjadi petunjuk bahwa kata bersukacita itu menjadi sangat penting sekali, dan itu akan menjadi salah satu petunjuk untuk membentuk bagian-bagian utama dalam kerangka khotbah. Misalkan, alasan-alasan Paulus menghendaki orang percaya untuk bersukacita. 1. Karena Allah selalu
menyertai orang percaya. 2. Karena sukacita orang percaya tidak didasarkan pada apa yang diterima, tetapi pada kenyataan bahwa Allah selalu ada di dalam diri orang percaya. Jadi itu akan menolong kita. Khotbah ekspositori sekali lagi tidak dilepaskan dari kegiatan membaca bagian unit ekspositori. Saran saya untuk perjanjian baru, untuk surat-surat, saudara harus baca lagi berulang-ulang karena saudara sudah baca 10 kali pada semester 1. Maka untuk mempermudah, kembalilah lagi kepada surat itu dan baca kembali. Yang ketiga, prinsip dasar yang ketiga adalah bahwa kerangka yang diambil dari unit ekspositori dapat menurut susunan yang berbeda dari susunan yang ada dalam teks. Jadi misalkan di dalam sebuah teks yang saudara ambil ayat 1 sampai 10. Di situ misalkan bicara tentang alasan-alasan keutamaan Kristus dibandingkan dengan penguasa-penguasa udara yang lain. Alasan pertama, 1, dia yang sulung dari antara banyak ciptaan. Yang kedua, misalkan dia melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian ayat itu tadi misalkan ayat 1, yang kedua tadi misalkan ayat yang keempat. Lalu kemudian ayat yang ketujuh menyarankan alasan-alasan keutamaan Kristus karena dia memiliki nama di atas segala nama. Nah, itu berarti sesuai dengan urutan. Ayat 1, ayat 4, ayat 8 untuk menyusun sebuah bagian utama. Tetapi, misalkan saudara merasa seperti prinsip dasar sebuah penyusunan bagian utama ketika belajar di semester lalu, bahwa yang namanya bagian utama diusahakan untuk memiliki urutan kronologi dan memiliki urutan logis dan sistematis. Nah, misalkan saudara merasa bahwa urutan yang kedua yang berada di ayat 4 secara logis misalkan itu bagi saudara cocok diletakkan di nomor 1, maka tidak menjadi masalah bahwa bagian utama saudara ayat 4 dan bagian kedua dari bagian utama itu ayat 1. Itu tidak jadi masalah, asalkan saudara bisa menjelaskan bahwa itu urutannya urutan kronologi atau urutan logis. Yang keempat, prinsip dasar yang keempat adalah kebenaran-kebenaran penting yang dikemukakan dalam teks dapat membentuk bagian utama kerangka khotbah. Ini hampir sama dengan penjelasan yang kedua tadi. Kebenaran-kebenaran penting itu mana? Bagaimana saya bisa tahu itu merupakan kebenaran yang penting di dalam sebuah kitab? Sekali lagi dengan membaca berulang-ulang saudara akan menemukannya. Yang kelima, 2 atau 3 nas yang pendek atau panjang dari berbagai bagian Alkitab dapat disatukan untuk menjadi dasar suatu kerangka khotbah ekspositori. Jadi misalkan begini saudara, unit ekspositori itu tidak hanya sekedar satu bagian utuh dari sebuah perikop, misalkan perikop pasal 4 ayat 1 sampai 15. Memang bisa dan sering terjadi unit ekspositori itu terjalin dalam urutan-urutan ayat. Tetapi bisa juga yang disebut unit ekspositori adalah satu unit yang ayat-ayat itu tersebar di berbagai macam tempat, tetapi sesungguhnya ayat-ayat ini memiliki kesatuan pikiran, memiliki kesatuan cerita kalau di perjanjian lama khususnya di narasi. Contohnya, saudara ingin menyelidiki kisah dari Samuel. Saudara akan menemukan kisah hidup awal Samuel. Saudara ingin berkhotbah misalkan dari bukti-bukti ketaatan Samuel kepada Tuhan. Nah, bagian pertama saudara ingin menunjukkan bahwa Samuel itu sudah taat kepada Tuhan sejak dia masih kecil.
Itu terdapat di dalam kisah 1 Samuel. Dia menunjukkan ketaatannya ketika Imam Eli mengatakan jika nanti ada suara lagi bertanya Samuel, Samuel, katakanlah bahwa iya, sebab yang memanggil itu adalah Tuhan Allah. Nah, misalkan sudah ingin membuktikan bahwa di bagian hidup Samuel sejak awal dia sudah menunjukkan ketaatan. Itu saudara lihat misalkan di pasal yang ke-2 dari 1 Samuel. Lalu saudara ingin menunjukkan ketaatan dia kepada Tuhan ketika dia di usia yang lebih besar lagi. Itu ada di pasal ketiga, agak-agak terakhir, di mana ketaatan Samuel begitu dipertentangkan dengan kedursilaan dua anak dari Imam Eli. Itu saudara dapatkan di pasal 3. Tapi nanti saudara ingin lagi menunjukkan ketaatan Samuel di masa tua. Misalkan saudara, saya lupa pasalnya di mana, anggap saja saudara menemukannya di 2 Samuel pasal yang ketiga. Nah, itu kan rentangannya jauh sekali saudara-saudara ya. Nah, itu bisa dijadikan poin ketiga. Sekalipun letaknya di kitab yang lain di 2 Samuel. Itu disebut sebagai unit ekspositori. Tetapi unit ekspositori tidak bisa diambil sembarangan, comot ayat sana, comot ayat sini tanpa ada keterhubungan. Keterhubungan yang terjadi di dalam kisah ini adalah sama-sama terhubung dalam satu tali, yaitu kisah ketaatan Samuel sepanjang hidupnya. Mulai dia dari kecil, dia usia remaja dan pemuda, dan kemudian dia di usia yang sudah tua. Jadi harus ada alasan mengapa itu jadi sebuah unit ekspositori. Saudara akan membuat sebuah kerangka khotbah perjanjian lama dan saudara akan menentukan unit ekspositori. Saudara bisa mengambil itu dari paper perjanjian lama di hermeneutik 2 untuk saudara kembangkan menjadi sebuah khotbah. Tapi kalau saudara berminat melakukannya, mengambil teks lain, silahkan begitu. Nah, kalau saudara sudah mengambil naskah dari yang hermeneutik 2, yaitu jadikan sebagai unit ekspositori. Begitu ya saudara-saudara. Kemudian prinsip dasar yang ke-6. Dengan menggunakan metode pendekatan berganda, kita dapat menguraikan nas Alkitab dengan berbagai cara sehingga memperoleh 2 atau lebih kerangka yang berlainan sama sekali tentang satu bagian yang sama. Contohnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-40 sekian yang saudara sebentar lagi akan berlatih. Di situ ada kisah mengenai Raja Samaria yang dikepung oleh Raja Aram. Dalam situasi terkepung yang luar biasa itu, kemudian ada satu kisah yang sangat menarik tentang 3 orang kusta yang ada di pintu gerbang kota. Dengan cara yang ajaib, 3 orang ini kemudian menjadi jalan untuk memberkati orang-orang yang ada di dalam kota, sehingga akhirnya mereka bukan hanya terbebas dari kepungan tentara Aram, tetapi kemudian mereka bisa mengalami berakhirnya masa kekeringan yang amat dahsyat, di mana kondisi kekeringan itu sampai harga kepala binatang itu berharga jutaan kalau dirupiahkan. Nah, kondisi yang luar biasa, ekstrim, mulai dari kekeringan yang luar biasa, kemalangan yang luar biasa, tapi dalam hanya waktu beberapa jam saja Tuhan membalikkan kondisi itu menjadi kondisi yang berkelimpahan. Cerita ini bisa saudara ambil menjadi beberapa khotbah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saudara bisa mengambil dari berbagai macam sudut pandang. Misalkan saudara mengambil dari sudut pandang para
orang kusta. 4 orang kusta ini, saudara bisa membuat sebuah naskah khotbah. Misalkan, dampak kesatuan hati bagi pemulihan sebuah bangsa. Lalu saudara akan melihat kondisi apa yang dilakukan 4 orang ini sehingga sebuah bangsa bisa dipulihkan. Tetapi saudara juga bisa melihat dari sudut pandang ajudan raja. Saudara silahkan nanti saudara bikin khotbah dari situ. Ajudan raja itu di pasal yang ke-7, saudara baca ulang-ulang. Ajudan raja ini saudara bisa ambil jadi sudut pandang. Misalkan dari sisi ajudan, saudara bisa menemukan akibat ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara bisa melihat akibat ketidakpercayaan kepada Tuhan pada ajudan ini memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan si ajudan ini. Dampak ketidakpercayaan pada Tuhan, saudara silahkan mencari akibat ketidakpercayaan itu dari bacaan yang muncul begitu saja dari unit ekspositori. Misalkan akibat pertama, dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Dampak yang kedua, dia binasa karena ketidakpercayaannya. Dampak yang ketiga, silahkan saudara cari sendiri. Nah, bisa juga saudara ngambil dari sudut pandang Raja Samaria. Misalkan, pengharapan di dalam bukti-bukti pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. 1, mengalami mujizat. 2, misalkan yang nomor 2 mengalami mujizat, yang kedua apa begitu ya, saudara cari sendiri. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan metode pendekatan berganda. Saudara bisa menentukan dari sudut pandang mana saudara akan membuat naskah khotbah itu. Prinsip dasar yang selanjutnya adalah perhatikan konteks, periksalah latar belakang sejarah dan kebudayaan. Ini sudah pasti adalah kegiatan eksegesis. Makanya sekali lagi, ekspositori tidak bisa dilepaskan dari eksegesis. Setelah itu, seluk-beluk teks harus digarap secara semestinya, tetapi tidak perlu secara tuntas. Artinya begini, memang kita harus memperhatikan konteks dan teks. Kita memperhatikan semua yang harus dilakukan dalam sebuah proses eksegesis. Tetapi, ingat kita sedang membuat khotbah yang tidak semua kesulitan-kesulitan di dalam teks harus kita selesaikan dengan cara tuntas. Nanti jangan-jangan kita akan kehabisan waktu untuk proses hermeneutiknya, tetapi proses homiletiknya kita abaikan sehingga khotbah kita akan menjadi khotbah yang secara akademis mungkin baik, tetapi tidak memberikan makanan yang segar kepada jemaat, atau kita bahkan lupa untuk melaksanakan perenungan atau kontemplasi terhadap naskah itu, naskah kerangka yang kita buat itu, saudara-saudara. Nah, artinya tidak perlu secara tuntas, tidak usah sampai terlalu mendetail. Yang terpenting adalah bahwa tujuan khotbah saudara menangkap maksud atau ide pokok dari teks itu, lalu kemudian saudara menjelaskannya di dalam 3 bagian utama sehingga menjadi jelas, tetapi bagian-bagian lain yang kurang diperlukan di dalam penjelasan kerangka khotbah itu, tapi menurut saudara menarik, itu diabaikan saja terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah ini dia, kesalahan-kesalahan calon ekspositor, calon-calon pengkhotbah ekspositori. Nah, khotbah ekspositori ini disebut sebagai khotbah yang menurut orang katanya ini khotbah paling sulit, saudara, karena yaitu tadi kita harus melibatkan energi kita untuk mengeluarkan maksud mula-mula dengan proses yang tidak mudah, yang tidak hanya sekedar membaca dan kemudian membuat ringkasan, tidak. Tetapi kita harus betul-betul menggalinya. Nah, namun ada sebuah peringatan buat kita,
Kesalahan calon ekspositor yang pertama adalah terlalu asik dengan eksegesis setumpuk seluk-beluk sehingga lupa dia tidak mendapatkan berita utamanya. Sudah keasikan, buka leksikon, buka diksionari, buka analisa kata, buka kamus dan lain sebagainya, dia lupa, dia tersesat bahwa tujuan utama dia adalah dia harus menyampaikan sebuah berita utama. Dia masuk ke dalam hutan penyelidikan Alkitab, dia jalan-jalan terlalu asik di dalam dan dia tidak keluar-keluar. Artinya dia sebenarnya tersesat di situ dan tidak menemukan berita utamanya. Jadi jangan, pada saat saudara membaca pertama kali sebuah unit ekspositori adalah bagian sejumlah ayat yang akan saudara pakai untuk saudara khotbahkan, maka saudara harus mendapatkan berita utamanya dulu. Lalu berita utama itu saudara gali sampai detail sejauh memang yang diperlukan oleh kerangka itu. Yang kedua adalah gagal menafsirkan dengan tepat. Nah, ini kegagalan di proses hermeneutiknya. Kalau saudara gagal menafsirkan, tentu saja gagal melakukan eksegesis, pasti nanti relevansinya juga gagal. Ingat, unsur-unsur di dalam khotbah ekspositori yang pertama tadi adalah amanat teks, yang kedua eksegesis, dan ketiga relevansi. Relevansi atau eksposisi, kita mengenal juga kata eksposisi. Penerapan atau relevansi berarti keterhubungan antara teks masa lalu dengan kita zaman sekarang. Kalau saudara salah melakukan eksegesis, sudah pasti akan salah melakukan relevansi. Yang kedua, membiarkan diri menyimpang dari nas yang harus diuraikan. Jadi udahlah, ngapain harus tuntas, ngapain harus detail. Jemaat juga paling mereka yang tahu pokoknya firman Tuhan ini tentang apa, aku pulang dapat firman Tuhan apa, aku tidak perlu menjelaskan detail-detail, langsung aja lah kita bacakan ayatnya lalu kemudian kita uraikan dengan kata-kata sendiri. Nah, ini juga berarti kita tidak memiliki integritas akademik, kita tidak memiliki integritas sebagai hamba Tuhan, bahwa jemaat punya hak untuk mendapatkan arti firman Tuhan yang sesuai dengan maksud mula-mula dari penulis itu. Yang berikutnya adalah melupakan bahwa penafsiran merupakan hal yang pokok dalam ekspositori. Nah, jangan lupa bahwa sekalipun saudara sudah melakukan seluk-beluk yang luar biasa di dalam proses eksegesis itu, saudara tetap harus menafsirkannya. Saudara sudah lakukan ini, itu, tapi kemudian saudara lupa bahwa harus dilakukan integrasi terhadap analisa arti kata, analisa latar belakang, harus dilakukan integrasi supaya dari situlah kemudian kita bisa melihat penafsiran kita. Nah, itu yang saudara perlu persiapkan untuk mengerti terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar dari ekspositori. Jika saudara punya pertanyaan, silahkan tulis di WAG Homiletika 2. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh ya, jangan lupa kalian punya tugas untuk membaca 2 Raja-Raja dan buatlah sebuah kerangka khotbah. Bagaimana membuatnya? Pertama, saudara baca dulu berulang-ulang, temukan pokok pikiran utama. Pokok pikiran utama itu gini loh saudara, simple banget. Misalkan saya tanya saudara, kamu tadi baca 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7 kamu dapat apa? Nah, saudara dengan mudah bisa menjawab dengan satu kalimat saja yang isinya ada subjek, ada predikat, ada objek, lalu ada anak kalimat yang menjadi